Orang yang consciousness-nya itu sudah mengambil alih penuh pengalaman, itu adalah orang yang sudah self-realization. Objek pengalaman ini memiliki bentuk. Bentuknya tuh banyak, seperti pikiran dan emosi, fenomena alam, dan bentuk-bentuk ini selalu menjadikan kita dalam suffering kalau misalkan kita masih ignorant. Jadi kalau misalkan kita masih belum bisa membedakan mana yang ilusi dan mana yang real, ketika kita belum melakukan soul journey dan ketika kita belum awaken, itu kita bisa aja terjebak dalam permainan bentuk gitu loh. Jadi objek pengalaman ini bisa menjadi ilusi kalau misalkan kita masih separate self, dan bisa menjadi real kalau misalkan kita sudah awareness. Nah, separate self kan udah tahu kan ya teman-teman pasti, separate self itu adalah orang yang dia masih menolak objek pengalaman. Jadi dia masih menolak emosi yang datang ke dia. Kalau misalkan dia contoh gampangnya aja nih, stres gitu, atau dia memiliki kesedihan karena trauma gitu kan, dia belum bisa berdamai dengan trauma tersebut. Jadi dia bukannya mendekatkan perasaan tersebut dan melepaskannya, dia malah menolaknya terus-menerus gitu. Jadi ya masalahnya tidak akan pernah solve kan. Jadi kalau misalkan kita masih separate self, objek pengalaman yang datang atau terjadi pada kita itu akan selalu menjadi ilusi. Jadi kita tidak akan pernah tahu nih mana yang real. Maka dari itu, kebahagiaan atau true happiness itu menjadi realisasi diri yang telah terbebaskan. Jadi kita akan merasakan true happiness ketika kita sudah membebaskan sang objek pengalaman tersebut, dan otomatis membebaskan diri kita juga. Jadi hubungan consciousness dengan objek pengalaman itu apa? Yaitu merealisasi. Jadi kalau misalkan kita sudah conscious dan menerima objek pengalaman, itu pasti consciousnya akan merealisasi. Sedangkan kalau misalkan orang yang masih tadi ya tertidur, masih dalam dream state, dan kesadarannya itu hilang dalam mimpinya sendiri, itu objek pengalamannya itu akan berkonstruksi. Jadi ketika dia masih dalam mind, itu akan berkonstruksi. Jadi orang yang masih ignorant itu consciousness-nya tidak mengambil alih pengalamannya. Jadi tidak benar-benar merealisasi consciousness-nya. Orang yang consciousness-nya itu sudah mengambil alih penuh pengalaman, itu adalah orang yang sudah self-realization. Jadi dia sudah tahu true self-nya itu bagaimana, dan dia sudah bisa melihat objek pengalaman yang true gitu. Objek pengalamannya sudah transparan, bukan ilusi lagi. Ada juga yang namanya layer of feeling atau lapisan-lapisan perasaan. Layer of feeling ini senantiasa mensabotase kita dari merealisasikan awareness kita gitu loh. Jadi dia tuh sudah seperti program mental yang tertanam di subconscious mind kita. Nah, program mentalnya itu bisa dalam bentuk trauma, mental block, dan yang lain sebagainya. Analogi dari layer of feeling itu gimana sih? Ada yang namanya analogi sumur. Jadi teman-teman bayangin nih, di sekitar sumur itu ada percikan-percikan air kan pasti. Kalau misalkan orang ambil air dari sumur, itu kan pasti ada percikan-percikan airnya nih. Nah, percikan ini kan jauh kan dari mata airnya, dari mata air si sumur ini. Sama juga seperti layer of feeling. Layer of feeling ini dia jauh dari awareness, dia jauh dari diri kita. Lalu bagaimana supaya kita bisa melepaskan lapisan perasaan yang sudah terkubur di program mental kita? Dan apa yang harus kita lakukan supaya consciousness kita ini bisa merealisasi? Nah, kita harus biarkan si lapisan perasaan ini, maksudnya si layer of feeling ini, masuk ke dalam cahaya atau light of consciousness. Nah, jadi kalau misalkan kita hubungkan nih dengan analogi tadi, kita masukkan lagi
atau kumpulkan lagi si air yang terpercik ini ke dalam mata air, supaya our feelings and mind kita itu bisa berkembang meluas dan segala sesuatu mulai pelan-pelan terbuka untuk kita. Ketika kita sudah melepaskan layer of feeling tadi dan kita sudah kembali ke dalam consciousness kita, ketika kita sudah melakukan soul journey juga dan kita sudah menjadi the experiencer, maka badan dan pikiran kita itu akan menjadi lebih ringan dong. Karena kenapa? Karena tidak ada aspek mind atau soul yang mendominasi. Jadi yang mendominasi objek pengalaman apa? Ya consciousness dan awareness. Coba teman-teman bayangin aja kalau misalkan teman-teman sudah melepaskan trauma yang bertahun-tahun teman alami, atau mental block atau kesedihan. Nah, pasti badan teman-teman tuh akan terasa lebih ringan dong. Mindnya juga akan terasa lebih ringan. Inilah kenapa pentingnya meditasi sebagai salah satu bentuk kita merealisasikan soul journey, ya, mempraktisikan soul journey. Nah, tubuh ini adalah riak dari kesadaran. Jadi kalau misalkan tubuh kita transparan nih, udah melepaskan layer of feelings tersebut, tubuh kita menjadi vibration in consciousness gitu. Jadi menjadi riak dari kesadaran. Jadi sudah penuh dengan kesadaran, tidak ada lagi layer of feelings, emotions, objek pengalaman yang ilusi gitu. Jadi kita ini bermeditasi supaya tubuh kita tuh bisa menjadi transparan atau vibration in consciousness tadi, ya kan? Jadi kalau misalkan tubuh kita sudah vibration in consciousness, kepadatan tubuh ini tuh akan diresapi dengan transparansi the light gitu. Keterbukaan, lovingness of awareness. Cinta itu adalah another name of consciousness. Jadi ketika kita sudah dipenuhi dengan transparansi the light nih, sudah dipenuhi dengan vibration of consciousness, otomatis kita juga akan penuh dengan lovingness. Kita akan penuh dengan cinta gitu. Jadi kita harus melakukan retreat ke dalam diri sendiri atau soul journey tadi. Kebanyakan orang tuh masih berpikir bahwa tubuh ini hanyalah properti gitu. Padahal tubuh ini itu ya, tadi yang sudah kita diskusikan kan, vibration in consciousness. Kepadatannya itu penuh dengan light, penuh dengan consciousness. Jadi kehadiran tubuh ini adalah kehadiran kesadaran juga harusnya, ya kan? Jadi harusnya tubuh ini tuh lebih transparan, ringan, sensitif, dan bercahaya. Tubuh ini tuh berhubungan dengan kebendaan atau thingness. Keberadaan itu akan senantiasa beriringan dengan sesuatu yang bukan kebendaan. Jadi bentuk dan ruang itu saling melengkapi dan menyempurnakan. Ulang lagi ya. Jadi keberadaan akan senantiasa beriringan dengan sesuatu yang bukan kebendaan. Maksudnya kebendaan yang bukan kebendaan itu apa? Artinya sesuatu yang kosong, ruang kan. Jadi artinya tubuh ini itu adalah thingness atau kebendaan tersebut, dan awareness kita itu adalah sesuatu yang bukan kebendaan tersebut atau yang menjadi ruang atau sesuatu yang kosong gitu. Nah, maka dari itu ada quote, kehidupan ini adalah sebuah tarian antara dua dimensi yang membentuk kenyataan ataupun realitas alam dan kehidupan. Nah, dua dimensi tadi itu adalah bentuk dan ruang, gitu kan? Bentuk ini adalah body kita, sedangkan ruang itu adalah kesadaran kita. Jadi, kalau misalkan hilang salah satu aja, itu pasti kehidupan kita tidak akan seimbang atau akan hancur gitu. Nah, seringkali ini manusia itu sangat teridentifikasi dengan bentuk. Yang sudah kita diskusikan tadi kan, manusia hanya menganggap tubuhnya properti, dan kadang manusia itu terjebak dalam permainan bentuk gitu, dan terjebak dalam ego atau person. Jadi kalau misalkan kita masih terjebak nih dalam permainan bentuk atau terjebak dalam ego atau person, itu akan menciptakan pemisahan atau separate self tadi. Kita belum bisa menjadi diri yang penuh dengan consciousness atau penuh dengan the light. Ada juga orang yang terlarut dalam dunia yang fluktuatif,
Dan ada juga yang merana. Jadi maksudnya terlarut dalam dunia fluktuatif itu gimana? Dia tuh bahkan gak sadar kalau misalkan dia tuh terlarut dalam ilusi gitu loh. Dia tuh gak sadar kalau misalkan dirinya tuh masih terjebak dalam ego atau person. Jadi dia malah senang gitu, dia malah kayak ya terjebak aja gitu dalam dunia yang penuh dengan dualitas ini. Tapi ada juga yang merana gitu. Jadi karena dia masih terjebak dalam ego dan person, dia merasa merana, merasa sengsara. Kesadaran menunjukkan bahwa kita itu conscious of being conscious ya. Jadi orang conscious itu harus sadar bahwa dia tuh sedang conscious. Jadi orang yang sadar itu harus sadar bahwa dia sedang sadar bahwa dirinya itu udah sadar gitu, sudah awareness. Jika kita dapat merasakan suatu keheningan dalam diri kita, maka dalam diri kita tuh sudah tercipta ruang, artinya kan, sudah tercipta awareness, space of awareness tersebut. Nah, di setiap kejadian itu ada keheningan, dan di mana ada ruang, di sana ada keheningan. Jadi artinya kita tuh bisa menemukan ruang di dalam setiap kejadian. Kita bisa, consciousness kita itu bisa mengambil alih setiap objek pengalaman yang kita alami. Kita bisa menjadi conscious, dan kita bisa merealisasikan consciousness kita di setiap objek pengalaman yang kita hadapi. Nah, the space of awareness ini tidak hanya melepaskan diri kita dari ego atau person, tetapi juga dari benda di dalam diri dan juga dunia, supaya kita tidak terjebak dalam bentuk saja. Kita tidak terjebak dalam permainan bentuk saja. Nah, jadi teman-teman penting banget nih untuk menemukan keheningan dalam setiap kejadian dan juga menemukan keheningan dalam diri teman-teman. Maka dari itu kita harus menghadapi objek pengalaman kita dengan consciousness supaya bisa merealisasi dan bukan berkonstruksi saja. Dan kita juga harus melakukan soul journey supaya tubuh kita menjadi penuh dengan atau padat dengan vibration in consciousness dan juga the light. Nah, sekian dari saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.